dari atas, dari kepala sampai ujung kaki. Baik, kita akan praktekkan sekarang ya. Sebelumnya kita baca dulu catatan keperawatan, kemudian cuci tangan, siapkan alat yang dibutuhkan, kemudian kita datang ke pasien. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Ika. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Sehat ya Bu ya? Oke, boleh saya cek gelangnya Ibu? Kita identifikasi nama pasien. Oke, namanya siapa Ibu? Kemudian tanggal lahirnya? Oke. Bisa ditambahkan dengan nomor rekam medik. Benar ya, berarti dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta, saya ucapkan selamat atas kelahiran putranya yang pertama. Baik, saat ini saya datang untuk mengecek bagaimana keadaan Ibu. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi Ibu saat ini. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Nanti waktunya kira-kira 10 menit. Kita mulai ya Bu ya, untuk sampiran, untuk menjaga privasi pasien. Kemudian kita mulai melakukan pemeriksaan fisik. Tidak perlu menggunakan sarung tangan, tetapi kalau misalnya memang dirasa infeksius, kita sudah ketahui dari statusnya pasien, kita menggunakan sarung tangan bersih ya. Baik, kita cek dari ujung kepala. Kepala bentuknya mesosepal, kemudian rambutnya. Ibu postpartum cenderung memiliki rambut yang lepek, kemudian mudah rontok. Itu wajar karena adanya perubahan hormonal pada postpartum. Kemudian kita lihat wajahnya, apakah cenderung anemis atau tidak? Kita cek ya, bagian bawah mata ya. Konjungtivanya ya merah muda, tidak anemis. Kemudian skleranya kita cek warnanya apa? Umumnya berwarna putih. Kemudian pupilnya gitu ya, isokor. Hidungnya ada sumbatan tidak pada lubang hidung? Kita cek mulut, bibirnya kering atau tidak, ada lubang pada giginya, ada sariawan, kita cek. Oke. Kemudian kita turun ke bagian leher. Ibunya diminta untuk duduk. Permisi Ibu, silahkan duduk. Kemudian kita palpasi dari belakang ya. Ibunya diminta untuk menelan. Ada nyeri telan tidak Ibu? Kita sambil palpasi adanya pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Oke, baik, silakan tiduran lagi. Sudah selesai area kepala dan leher. Kita lanjutkan pemeriksaan postpartum selanjutnya. Yang utama tadi adalah bagian breast, payudara. Permisi Ibu, kita buka ya Bu ya, bajunya bagian atas. Kita cek payudaranya bentuknya bagaimana, simetris tidak antara kanan dan kiri. Umumnya payudara Ibu itu memang payudara wanita gitu ya, tidak simetris antara kanan dan kiri, tetapi juga tidak terlalu berbeda ya. Jadi umumnya sebelah kiri itu memang lebih besar. Nah, oke. Kemudian kita cek tadi ya, payudaranya simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi ada massa atau tidak, nyeri tekan atau tidak. Kita cek putingnya dan areola. Areola umumnya menghitam, kemudian puting susu harusnya menonjol, tapi ada keadaan yang tidak normal di mana puting susunya datar atau inverted, cenderung masuk ke dalam. Cek puting susunya ada retakan tidak, ada fisura tidak pada daerah puting susu. Kemudian kita keluarkan ASI-nya. Untuk mengecek ASI, caranya adalah dari arah areola ke arah puting susu, diurut ya. Dicek apakah sudah ada ASI yang keluar atau belum. Kalau warnanya kecoklatan, kuning, keruh, itu kemungkinan masih kolostrum, tidak apa-apa, itu bisa diberikan kepada bayi. Itu sangat bagus sebagai ASI yang pertama. Kita cek payudara kanan dan kiri. Oke, sudah dipalpasi. Baik, kemudian kita turun. Tadi B-nya sudah, breast. Yang kedua adalah uterus. Uterus kita cek, tinggi fundus uterus. Kita palpasi tinggi fundus uterusnya, apakah ada di atas pusat, setinggi pusat, atau beberapa jari di bawah pusat. Umumnya pada hari pertama postpartum itu fundus uterus ada 1 jari di bawah pusat. Hari ke-0 tepat di pusat. Hari pertama setelah postpartum itu 1 jari di bawah pusat, 2 hari kemudian jadi 2 jari di bawah pusat,
3 hari jadi 3 jari di bawah pusat. Ini akan terus menerus berangsur-angsur menjadi tidak teraba. Nah, fundus uterus yang terus berangsur-angsur menjadi tidak teraba tadi kita namakan dengan involusio uteri. Proses kembalinya uterus ke bentuk semula, sama seperti sebelum hamil. Nah, kita cek tadi ya fundus uterusnya tingginya berapa, sambil kita palpasi ya, kontraksinya bagus atau tidak, kencang atau tidak ya, harusnya dia kencang ya, bagus. Seperti kita memegang tempat tidur tetapi tidak keras ya, tempat tidur itu tidak keras tetapi tidak lembek ya. Kalau dia keras seperti papan, kemungkinan itu ada sesuatu kelainan di sana. Bisa jadi ada perdarahan di dalam sehingga uterusnya keras karena ada darah atau gumpalan darah yang ada di situ. Ataupun uterusnya lembek, terjadi perdarahan yang masif terus mengalir. Nah, sehingga apa? Uterusnya tidak bisa berkontraksi. Oke. Kita cek tadi uterus. Kemudian jangan lupa ketika kita mengecek uterus, kita cek diastasis recti abdominis atau peregangan pada abdomen. Cara mengeceknya, pasien diminta untuk melihat ke arah bawah, ke arah kaki, kemudian dagunya ditundukkan ke dada sambil melihat ke kaki. Jadi sedikit mengangkat. Tidak perlu menggunakan bantal, jadi tidak menggunakan penyangga, jadi agak gitu. Sehingga nanti kontraksi uterusnya akan, kontraksi bagian perutnya itu akan maksimal, sehingga akan kelihatan apakah di sini ada peregangan pada abdomen atau tidak. Ibu diminta, ibu silahkan ibu memandang ke bagian bawah, bantalnya saya angkat, dagunya ditempelkan ke dada semaksimal mungkin ya Bu ya. Oke, silahkan ibunya menempelkan dagu di dada, kemudian melihat ke bawah sambil kita selusur bagian abdomennya ya, selusur dari bawah, dari uterus ke arah PX. Ada berapa jari regangannya ya, 1 jari, 2 jari, 3 jari. Umumnya peregangan ini terjadi karena bayinya mungkin besar, digemeli, bayi kembar ya, dan lain sebagainya, atau ibunya sering melahirkan berulang kali. Sudah diastasis recti abdominis selesai. Kemudian kita cek B yang kedua dan ketiga, bowel dan bladder. Kita tanyakan ya, ibu sudah buang air besar dan buang air kecil? Sudah ya Bu ya? Baik, bagus. Nah, ketika buang air kecil ya, bladdernya kita tanya, ketika buang air kecil ibu merasa panaskah pada bagian jalan lahirnya ya, saat buang air kecil? Tidak. Kemudian kalau misalnya ditemukan ibunya mengatakan bahwa panas ketika berkemih, nyeri saat berkemih, itu kemungkinan bisa terjadi karena tanda-tanda ISK. Cek lagi volume, bau, warna dari urinnya. Kemudian kita tanyakan tentang bowelnya tadi ya, sudah buang air besar atau belum? Sudah buang air besar. Kalau sudah, warna, bau, konsistensinya dan jumlahnya kita cek. Nah, kita pastikan dengan menanyakan ke pasien. Bowel dan bladder sudah. Kemudian L-nya adalah lokea. Karena lokea adalah area yang kotor, kita cek terakhir ya. Kemudian selanjutnya adalah E-nya adalah episiotomi. Lokea dan episiotomi hanya adalah hemoroid, masih di area organ reproduksi gitu ya. Kemudian kita hanya dulu hanya tadi hemoroid, kemudian sama Hummensen. Hummensen itu adalah tanda adanya pembekuan darah di bagian kaki. Kita cek Hummensen dengan cara siap ya. Kaki pasien ya, diminta untuk didatarkan dengan cara ditekan bagian lututnya. Lututnya kita tekan sehingga ini pasti lurus. Ketika kita tekan dia sudah lurus, kemudian bagian telapak kaki kita dorong ke arah dorsa. Ya, ini tetap ditekan, kemudian kakinya didorong ke arah dorsa. Ya. Ditanyakan apakah ada nyeri di bagian belakang sini, di belakang lutut. Nah, kalau ada nyeri, tandanya Hummen positif.
Human sign-nya positif, ya, sehingga kemungkinan ada pembekuan darah di situ. Ya. Kemudian kita cek untuk kaki kanan dan kaki kiri. Kalau ada human sign yang positif, nanti bisa disarankan untuk melakukan aktivitas, ya, sehingga nanti cepat kembali ke semula. Oke. E-nya adalah emosi. Emosi di sini bukan berarti ibunya marah-marah atau tidak, tetapi menurut teori Revarudin, emosional adaptasi ibu postpartum dibagi menjadi 3 periode: taking in, taking hold, dan letting go. Taking in terjadi ketika ibu itu, gitu ya, belum mampu melakukan aktivitas mandiri. Aktivitas dari livingnya itu belum mandiri, sehingga ketika dia melakukan aktivitas daily living itu belum mandiri, otomatis merawat bayinya pun tidak bisa dilakukan sendirian, masih memerlukan bantuan orang lain. Itu pada periode taking in. Periode selanjutnya adalah taking hold. Pada masa taking hold itu ibunya sudah bisa mandiri untuk merawat dirinya, tetapi dalam merawat bayinya masih memerlukan bantuan orang lain. Periode yang ketiga adalah letting go. Ibunya sudah bisa mandiri merawat dirinya, kemudian merawat bayinya juga sudah mandiri. Tanyakan ibu, ya. Ada batas waktu antara itu. Nanti bisa dilihat lagi materi kita di perkuliahan, ya. Oke. Nah, area yang belum tadi kita kaji adalah area jalan lahir, meliputi lokea dan episiotomi serta hemoroid. Kita cek, sama seperti kita melakukan perawatan perineum, kita lakukan yang prosedur yang sama. Oke, kita buka gitu ya. Kita siapkan perlat. Permisi ibu, kakinya diminta untuk ditekuk, ya, dorsal recumbens. Kemudian kita pasang perlat. Kita minta ibu menurunkan celana bawahnya, pakaian bawahnya. Sudah, kita minta dilepas. Terus kita buka. Kita lakukan perawatan perineum. Sambil kita lakukan perawatan perineum, kan kita cek lokeanya bagaimana. Lokeanya itu adalah darah nifas. Darah nifasnya warnanya apa, bau, dan jumlahnya. Ya, dia termasuk lokea yang mana? Materinya bisa dilihat di materi perkuliahan. Oke, selanjutnya adalah episiotomi. Episiotomi adalah luka pada area perineum yang diakibatkan karena sengaja memperlebar jalan lahir melalui pengguntingan area perineum. Kita cek tanda-tanda reda. R-nya adalah redness, kemerahan. E-nya adalah ekimosis, bintik-bintik berwarna kebiruan pada daerah jahitan. E yang selanjutnya adalah edema, bengkak. Kemudian D-nya adalah discharge atau pengeluaran. Pengeluarannya nanti bisa berupa darah, nanah, ataupun feses yang bisa keluar melalui luka jahitan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah approximately, kerapatan jahitan. Nah, kalau jahitannya rapat, bagus, kering, ya bagus. Tapi ada juga yang jahitannya kendor, lukanya masih basah, ya kita sampaikan, kita cek. Kemudian kalau sudah area perineum tadi, kita sekalian ngecek hemoroid. Cara ngeceknya, posisinya kalau dari posisi seperti ini tidak akan kelihatan karena anusnya itu berada di bagian agak ke belakang. Maka kita minta pasiennya untuk kakinya, kita kaki yang terjauh dari perawat kita minta untuk lurus. Nah, sedangkan kaki satunya ditekuk, kemudian pasien diminta untuk miring ke sebelah yang berlawanan dengan perawat. Ya, posisinya miring. Nah, kalau posisinya miring seperti ini, kita buka area pantatnya sehingga kelihatan anusnya ada hemoroid atau tidak. Kalau ada hemoroid, dia ada di grade berapa. Kalau sudah, kita rapikan lagi. Nah, cuci tangan, rapikan pasien, cuci tangan.
dan berpamitan. Selamat siang Ibu, ini tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Hasilnya memang untuk ASI-nya masih belum keluar ya Bu ya. Maka setelah ini saya akan melakukan pijat oksitosin di bagian punggung Ibu. Nanti disertai kalau perlu ya bagian payudara kita pijat juga, nggak apa-apa. Tujuannya untuk membantu pengeluaran ASI. Sambil saya siapkan alatnya, saya permisi. Untuk kondisi Ibu tadi semuanya normal kecuali bagian payudara yang sudah saya sampaikan. Begitu ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Cuci tangan dan didokumentasikan. Yang wajib didokumentasikan adalah bubble heat ya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik postpartum. Demikian. Terima kasih. Selamat sore.